Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin perkenalkan dulu nama saya yaitu Muhammad Rafi dengan NIM C1C022146. Di sini saya akan mempresentasikan makalah metodologi penelitian yang berjudul Metode Pengumpulan Data oleh dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baik, langsung saja mungkin kita akan mulai langsung membahas ke topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu definisi dari pengumpulan data. Yang kedua, tujuan dari pengumpulan data. Yang ketiga, jenis-jenis dari data. Yang keempat yaitu metode dalam pengumpulan data. Baik, langsung saja masuk yang pertama yaitu definisi metode pengumpulan data. Apa itu definisi metode pengumpulan data? Yaitu metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana metode menunjukkan pada suatu cara sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket, penelitian, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Apa tujuan dari pengumpulan data tersebut? Tujuan pengumpulan data tersebut yaitu membuktikan kualitas kegunaan mengumpulkan data ialah untuk mengangkat bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya yaitu ada mendapatkan informasi yang valid. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi topik penelitian yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Lalu, apa saja jenis-jenis dari data tersebut? Menurut cara pemodelannya yaitu ada yang disebut dengan data primer dan ada juga yang disebut dengan data sekunder. Menurut sumbernya, ada yang disebut dengan data internal dan ada pula yang disebut dengan data eksternal. Menurut sifatnya, ada yang berupa data kualitatif dan ada data yang berupa kuantitatif. Menurut waktu dan pengumpulannya, ada cross-section incidental, lalu ada data berkala atau time series. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, angket. Dan yang keempat, studi dokumentasi. Apa yang disebut dengan wawancara? Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan data wawancara tersebut ada terbagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber tersebut. Dan yang kedua yaitu wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Selanjutnya ada yang disebut dengan observasi. Apa yang disebut dengan observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur dari sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi tersebut terbagi dua, yaitu observasi partisipan observation, yang kedua yaitu non-participant observation.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan kuesioner. Apa yang disebut dengan kuesioner tersebut? Kuesioner adalah merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Nah, kuesioner tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan adapun kuesioner tertutup. Selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan studi dokumen. Apa yang disebut studi dokumen? Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjuk langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen sendiri adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan yang pertama yaitu dokumen primer dan yang kedua yaitu dokumen sekunder. Baik, mungkin itu saja sedikit materi presentasi saya untuk tugas metodologi penelitian pada hari ini. Mungkin saya akan cukupkan sampai sini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.